Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah ilmu bahan makanan topik ke-8 tentang minyak, lemak, dan hasil olahannya. Saya harap teman-teman mahasiswa gizi menyimak materi ini sampai selesai ya, sehingga paham dan dapat inti dari materinya apa saja gitu. Jangan sampai di tengah lalu berhenti sehingga informasi yang didapatkan tidak komprehensif gitu ya. Baik, saya lanjutkan bahwa hari ini ada beberapa outline yang akan kita bahas. Yang pertama tentang jenis lemak, minyak, dan produk olahannya, karakteristik lemak dan minyak, komposisi lemak dan minyak, mutu lemak dan minyak, dan produk lemak dan minyak di pasaran. Jadi kalau kemarin teman-teman belajar di gizi makro, itu lebih kepada lemak yang ada di makanan dan juga bagaimana metabolismenya di dalam tubuh. Nah, kalau di ilmu bahan makanan kita akan lebih banyak belajar lemak di pangan gitu ya, dan apa saja produk olahan lemak dan minyak yang tersedia di pasaran, dan kita harapannya setelah belajar mata kuliah ini bisa memahami tentang bagaimana kualitas minyak yang baik, lalu kita bisa membedakan minyak yang baik dan minyak yang kondisinya sudah tidak layak pakai gitu ya. Nah, kita akan masuk ke outline yang pertama, jenis lemak, minyak, dan produk olahannya. Jadi sebenarnya jenis lemak, minyak, dan produk olahannya ini terbagi berdasarkan konsistensinya gitu ya. Yang pertama yang disebut dengan lemak yaitu trigliserida yang bentuknya padat pada suhu kamar. Nah, kalau minyak itu adalah trigliserida yang bentuknya cair pada suhu kamar, dan juga ada satu jenis yang sudah merupakan olahan, jadi sudah tidak dalam bentuk aslinya, yaitu misalnya margarin, mentega, shortening, lard, dan tallow. Jadi lard itu adalah lemak babi yang dipadatkan kemudian dikemas dalam bentuk kaleng gitu. Biasanya ada yang menggunakan itu untuk misalnya untuk penstabil seperti itu. Lalu kalau tallow itu dari lemak sapi. Nah, kalau berdasarkan sumbernya itu lemak dan minyak bisa dibagi menjadi dua, yaitu bersumber dari nabati, misalnya minyak kelapa sawit, minyak zaitun, minyak wijen, dan lain-lain. Ada juga margarin gitu ya. Jadi margarin itu walaupun dulunya itu dibuat awalnya dari lemak hewani, tapi zaman sekarang biasanya dibuat dari minyak nabati. Lalu ada juga lemak kakao atau lemak coklat. Lalu kalau yang dari sumber hewani, di sana ada lemak daging, ada butter. Butter itu dibuat dari susu gitu ya. Lalu ada juga minyak ikan, dan juga tadi yang sudah sedikit saya singgung tentang lemak babi dan lemak sapi. Nah, ini di sampingnya ada gambarnya, jadi seperti itu penampakannya. Jadi yang lemak babi itu sedikit lebih putih dan yang lemak sapi itu sedikit lebih kuning. Nah, kita langsung masuk ke karakteristik lemak dan minyak. Jadi lemak dan minyak ini merupakan sumber energi juga. Kita mungkin sudah belajar ini ya, kalorinya itu sekitar 9 kilokalori per gram lemak. Dia lebih tinggi daripada karbohidrat dan protein. Sifatnya tidak larut air dan licin. Jadi kalau kita pegang minyak itu biasanya licin gitu ya, dan dia tidak larut air. Umumnya dia digunakan untuk memberikan rasa pangan dan tekstur yang lebih baik, cita rasa dan keharuman atau kekenyalan pada kue. Jadi seperti kalau misalnya kita menggoreng tempe, misalnya dari tempe itu yang aromanya mungkin langu, setelah kita goreng biasanya baunya itu jadi jadi enak gitu ya, jadi meningkatkan cita rasa dan membuat orang lebih tertarik untuk mengkonsumsi gitu.
juga pada kue gitu ya. Jadi produk lemak dan minyak ini banyak sekali dipakai untuk produk-produk kue dan roti. Merupakan komponen yang penting dalam absorpsi vitamin-vitamin larut lemak. Jadi kemarin mungkin sudah belajar juga, jadi ada vitamin-vitamin yang sifatnya larut lemak. Nah, vitamin-vitamin yang sifatnya larut lemak ini biasanya perlu bantuan lemak untuk bisa diabsorpsi dengan baik. Nah, lemak itu memiliki sifat fisik yang terdiri dari 4 komponen, baik warna, konsistensi, titik lebur, titik asap, dan indeks bias. Kita akan bahas ini satu persatu. Jadi yang pertama, warna minyak. Jadi warna minyak itu berbeda-beda ya, tergantung jenisnya gitu ya. Jadi hal tersebut disebabkan oleh kandungan zat warna dalam minyak tersebut. Jadi biasanya sih dalam satu minyak itu ada beberapa pigmen warna. Nah, nanti tergantung mana yang dia lebih dominan gitu. Misalnya kalau karotenoid atau kuning itu warna umum minyak gitu ya. Jadi minyak pada umumnya biasanya basicnya kuning. Lalu xanthofil kuning kecoklatan misalnya pada minyak jagung. Jadi ini banyak sekali ditemukan pada jagung gitu ya pigmen ini. Nah, pada minyak jagung biasanya dia warnanya kuning kecoklatan. Lalu ada juga klorofil atau kehijauan misalnya pada minyak zaitun. Bisa dilihat ya di gambar di samping, minyak zaitun itu warnanya agak kehijauan. Lalu ada juga antosianin kemerah-merahan misalnya pada minyak kelapa sawit sebelum di bleaching. Jadi warna asli minyak kelapa sawit itu seperti yang ditampilkan di bawah. Warnanya agak kemerahan gitu ya. Jadi yang kita temukan di pasaran saat ini itu sudah mengalami pengolahan sehingga warnanya dibuat sesuai harapan konsumen gitu. Jadi biasanya di bleaching supaya warnanya lebih terang. Nah, umumnya warna minyak merupakan gabungan dari berbagai pigmen warna tersebut. Warna akhir bergantung mana zat warna paling dominan dan proses pengolahan minyak. Jadi misalnya tadi di bleaching misalnya kayak gitu bisa merubah warna akhir minyaknya. Lalu konsistensi minyak bergantung pada panjang rantai karbon. Jadi semakin panjang rantai karbon biasanya dia konsistensinya semakin kental dan jumlah ikatan tidak jenuh. Semakin banyak ikatan tidak jenuhnya, konsistensinya makin encer. Itulah kenapa kalau teman-teman mungkin pernah pegang konsistensi minyak almond atau minyak biji-bijian yang dia kaya akan ikatan tidak jenuh, asam lemak tidak jenuh, itu biasanya dia bentuknya lebih encer daripada yang minyak goreng yang kita gunakan sehari-hari. Nah, ada juga yang disebut dengan titik lebur atau titik cair. Jadi titik lebur melting point adalah titik di mana lemak berubah dari bentuk padat menjadi cair gitu. Jadi lemak yang mempunyai titik lebur tinggi merupakan asam lemak jenuh. Lemak yang memiliki titik lebur rendah merupakan asam lemak tak jenuh. Jadi untuk lemak atau minyak yang dia kaya akan minyak tidak jenuh, itu biasanya pada suhu rendah itu bentuknya cair gitu. Nah, kalau yang dia banyak mengandung asam lemak jenuh itu biasanya pada suhu kamar itu dia bentuknya padat gitu ya. Nah, contohnya adalah pada lemak daging karena lebih banyak asam lemak jenuh sehingga bentuknya padat dan perlu direbus suhu tinggi untuk dapat berubah menjadi bentuk cair seperti yang kita mungkin lihat kalau kita membuat kaldu gitu ya, ada minyak yang mencair di atas. Nanti kalau kaldunya sudah matang, didinginkan, biasanya ada beberapa yang menggumpal lagi kalau suhunya sudah di bawah titik leburnya. Baik, ini masih kita membahas tentang titik lebur dan titik cair. Jadi ini adalah data dari beberapa titik lebur asam lemak gitu ya. Jadi ada asam palmito-oleat itu 0 derajat Celcius, yang oleat itu 13 derajat Celcius. Yang linoleat itu -5, linolenat
itu -11, jadi semakin dia tidak jenuhnya banyak, itu semakin rendah titik leburnya. Nah, kalau yang asam lemak jenuh ini bisa dilihat ya warna biru, ini semuanya tinggi itu ya titik leburnya. Baik, jika dilihat dari tabel ketiga, komposisi asam lemak pada masing-masing sampel, kita bisa lihat perbandingan antara lemak ayam, sapi, dan babi gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan antara 3 jenis lemak ini, kira-kira mana yang paling padat antara lemak ayam, lemak sapi, dan lemak babi? Mungkin teman-teman belum pernah lihat lemak babi ya. Jadi lemak babi itu lebih elastis daripada lemak sapi. Jadi dia tidak terlalu padat gitu ya. Nah, lemak ayam itu juga sifatnya nggak padat. Jadi kalau kita lihat, kita beli ayam goreng itu kelihatan banget kalau lemak ayam itu empuk banget gitu ya. Jadi dia nggak padat gitu, hampir cair. Nah, yang paling padat itu adalah lemak sapi. Nah, kalau kita bisa lihat dari komposisi penyusunnya, memang kalau lemak sapi itu didominasi oleh lemak jenuh gitu ya. Jadi asam stearat itu C18 dia jenuh, lalu ada juga asam palmitat itu juga jenuh. Nah, kalau lemak ayam itu memang sama-sama asam palmitat, tapi dia ada asam yang tidak jenuh. Asam lemak yang tidak jenuh yaitu asam oleat gitu ya. Dan lemak babi juga sama, jadi dia tinggi di asam oleat sehingga konsistensinya itu dia lebih lembut gitu ya, jadi nggak padat gitu. Dan juga karena banyaknya asam lemak tidak jenuhnya sehingga titik cairnya juga lebih rendah gitu. Jadi lebih mudah ketika direbus itu dia lebih mudah mencair lemaknya. Nah, selanjutnya ada juga istilah yang disebut dengan titik asap atau smoke point. Nah, titik asap ini adalah suhu pemanasan minyak sampai terbentuk zat asap yang disebut acrolein. Zat tersebut tidak diinginkan dan dapat menimbulkan rasa gatal di tenggorokan. Jadi kalau sudah melebihi titik asap jenis minyak tersebut biasanya akan muncul asap gitu ya. Ini bisa kita lihat kalau misalnya kita manasin minyak goreng lalu lupa kalau nyalain kompor. Nah, itu biasanya muncul asap. Nah, itu berarti sudah melebihi titik asapnya. Nah, titik asap ini merupakan salah satu komponen penentu mutu minyak goreng. Makin tinggi titik asap, makin baik mutu minyak goreng. Pada minyak yang sudah digunakan untuk menggoreng, titik asapnya akan menurun karena telah terjadi hidrolisis molekul lemak. Jadi sudah banyak yang teroksidasi sehingga titik asapnya akan menurun. Selain itu ada juga yang disebut flash point atau fire point, jadi titik api. Flash point adalah titik suhu di mana minyak yang dipanaskan memunculkan nyala atau pijar jika terkena api. Tapi nyala pijar itu sifatnya sementara, jadi begitu kena api dia menyala, tapi setelah itu mati. Nah, kalau yang fire point itu titik suhu di mana minyak yang dipanaskan dapat memunculkan nyala api yang bertahan beberapa saat setelah dinyalakan dengan api. Nah, ini biasanya muncul kalau kita lihat orang masak dengan suhu yang sangat tinggi itu kadang minyaknya bisa kayak terbakar gitu ya. Ada beberapa tipe atau teknik pengolahan yang menggunakan titik api gitu ya. Walaupun kalau misalnya kayak masakan Cina itu biasanya ada yang ditambah dengan alkohol gitu ya, atau misalnya masak steak itu biasanya dibakar, itu biasanya ditambah dengan alkohol. Jadi dia tidak murni dari titik apinya minyak gitu. Nah, ini tabel 3 di sebelahnya itu juga bisa menunjukkan perbedaan titik asap, flash point dan fire point dari beberapa jenis minyak gitu ya, dan kita bisa lihat bahwa yang paling tinggi
titik asapnya itu memang minyak sawit gitu ya, minyak kelapa sawit. Walaupun dari sisi titik apinya itu hampir sama gitu ya. Tapi kalau yang dijadikan pedoman mutu minyak itu biasanya di titik asapnya gitu. Dan dari beberapa jenis minyak yang lain memang untuk pemanasan, mesti untuk pengolahan dengan pemanasan itu minyak kelapa sawit itu punya kualitas yang atau standar yang memenuhi untuk menjadi minyak goreng gitu. Nah, selanjutnya ada juga indeks bias. Jadi indeks bias minyak goreng diukur dengan alat yang disebut refraktometer. Dia merupakan parameter kualitas minyak goreng juga. Jadi semakin tinggi indeks biasnya, semakin rendah kualitasnya. Semakin jernih, semakin murni, indeks bias semakin kecil. Jadi indeks bias ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya panjang rantai C, banyaknya ikatan rangkap, dan banyak sedikitnya campuran gitu. Jadi saya membaca sebuah penelitian tentang pengujian indeks bias minyak goreng itu plastik dilelehkan, lalu setelah itu dicampur dengan minyak goreng gitu, dan jumlah plastik yang dicampur itu semakin banyak gitu. Nah, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin banyak plastik yang dicampurkan ke dalam minyak goreng itu, indeks biasnya juga semakin besar. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke outline yang selanjutnya, yaitu komposisi lemak dan minyak. Jadi komposisi minyak dan lemak itu utamanya di alam itu ditemukan dalam bentuk trigliserida. Trigliserida seperti yang sudah kita pelajari adalah ikatan antara 3 asam lemak dan gliserol. Asam lemak yang mendominasi tergantung pada jenis sumber lemak tersebut. Misalnya, minyak kelapa sawit itu didominasi oleh asam lemak palmitat 41% dan asam oleat 37-40%. Nah, VCO yang merupakan produk dari kelapa itu biasanya didominasi oleh asam laurat. Jadi produk-produk yang dihasilkan oleh kelapa itu biasanya asam lemaknya yang mendominasi adalah asam laurat, baik itu VCO, minyak kelapa, minyak goreng kelapa, atau juga santan misalnya. Lalu lemak sapi didominasi oleh asam stearat sekitar 30%. Sumber lemak hewani umumnya selain mengandung lemak juga mengandung kolesterol gitu ya. Jadi kalau nabati itu sebutannya fitosterol, kalau yang lemak hewani itu biasanya dia gabungan. Jadi itulah kenapa ketika kita memakan protein hewani itu kita tidak hanya memakan proteinnya juga, tapi juga ada lemaknya, juga ada kolesterolnya gitu. Karena itu adalah satu paket di sumber hewani. Nah, kita akan masuk ke outline selanjutnya, mutu lemak dan minyak. Jadi tadi sudah sedikit sudah sedikit dibahas ya. Salah satu parameter kualitas lemak minyak itu adalah di titik asap misalnya. Lalu ada di indeks biasnya gitu. Nah, kalau menurut SNI ini adalah syarat mutu minyak goreng sawit. Jadi kalau tadi mungkin secara umum gitu ya. Nah, kalau ini syarat mutu minyak goreng yang jenisnya dari kelapa sawit. Jadi ada beberapa kriteria. Yang pertama keadaan, itu nggak ada penjelasannya. Ini dari SNI yang terbaru 2019. Baunya normal, tidak ada ketengian, rasa tidak ada yang menyimpang, warna kuning sampai jingga. Nah, kadar airnya juga dibatasi. Lalu asam lemak bebasnya, jadi semakin besar jumlah asam lemak bebas itu semakin rendah kualitasnya gitu. Lalu bilangan peroksida hasil oksidasi, maka dia harus rendah, maksimalnya 10. Kalau vitamin A-nya itu minimal justru 45. Minyak pelikan itu campuran gitu. Biasanya ada pedagang yang nakal atau produsen yang nakal itu dicampur dengan oli misalnya, atau dicampur dengan minyak lain yang seharusnya tidak ada di minyak goreng gitu. Nah, makanya dia harus hasilnya adalah negatif.
Lalu cemaran logam berat itu ada kadmium, timbal, timah, merkuri, dan cemaran arsen. Jelas ya kalau logam berat itu jelas seharusnya tidak ada di produk pangan gitu ya, karena akan membahayakan kesehatan. Sehingga meskipun ada itu sangat dibatasi jumlahnya. Nah, kita selanjutnya kalau tadi sudah membahas tentang bagaimana sih syarat minyak yang berkualitas gitu. Jadi minyak yang berkualitas tadi yang pertama baunya normal, warnanya normal, rasanya juga normal gitu dan tidak ada cemaran logam berat, angka peroksidanya di bawah berapa tadi 10 ya. Nah, apa sih sekarang kita akan membahas apa sih yang menyebabkan kerusakan minyak lemak. Jadi apa tandanya dan apa penyebabnya? Yang pertama, tanda kerusakan minyak itu adalah adanya bau yang menyimpang akibat penyerapan bau oleh lemak dan minyak. Yang kedua adalah tingginya jumlah asam lemak akibat hidrolisis dan ketengian atau bau tengik yang diakibatkan oleh oksidasi asam lemak. Nah, selanjutnya kita akan bahas hal tersebut satu persatu ya. Jadi yang pertama itu penyerapan bau. Jadi sifatnya minyak dan lemak itu memang mudah menyerap bau gitu. Jadi misalnya kalau kita goreng ikan, habis itu minyaknya pasti bau ikan. Kalau kita habis goreng telur, biasanya minyaknya juga bau telur gitu. Jadi kalau kita habis goreng ikan, lalu setelah itu kita buat goreng tempe, nah rasa tempenya itu jadi baunya bau ikan gitu ya. Nah, oleh karenanya, karena minyak itu mudah menyerap bau, maka bahan pembungkus lemak atau minyak harus tidak menyerap minyak. Jadi misalnya pembungkus minyaknya itu harus dari bahan yang dia kedap oleh minyak, misalnya dari plastik atau dari bahan pembungkus yang lain. Jadi jika bahan pembungkus menyerap minyak, jadi akan ada resiko oksidasi karena akan berkontak dengan udara gitu ya. Jadi dia akan menimbulkan bau tengik gitu ya. Nah, contoh bahan pembungkus yang direkomendasikan itu adalah kertas timah, walaupun kertas timah itu kalau untuk membungkus lemak harganya mahal gitu ya. Jadi biasanya ada beberapa alternatifnya gitu. Tapi saya sendiri tidak terlalu hafal gitu. Nah, kalau yang minyak itu mungkin nggak kertas ya, jadi memang harus plastik gitu. Nah, minyak lemak karena sifatnya yang mudah menyerap bau, maka dia harus dipisahkan dari bahan lain yang dapat mencemari bau dan harus disimpan dalam bentuk tertutup gitu ya. Jadi misalnya dia menyimpan lemak ya harus dalam wadah misalnya plastik yang tertutup atau dia dibungkus kertas timah yang rapat gitu sehingga dia terpisah dan tidak akan menyerap bau dari lingkungannya. Nah, yang kedua, jumlah asam lemak bebas. Jadi minyak itu dialamkan dalam bentuk trigliserida gitu ya, sehingga trigliserida itu kita tahu bahwa trigliserida itu adalah bentuk asam lemak yang terikat dengan gliserol. Jadi ada 1 gliserol dan 3 asam lemak. Nah, kalau sudah terlalu banyak trigliserida yang dipecah, berarti itu sudah terjadi kerusakan minyak gitu. Jadi harusnya dia bentuknya trigliserida, tapi karena satu dan lain hal akhirnya dia dipecah. Nah, itu berarti sudah menunjukkan bahwa ada kerusakan minyak dan lemak. Sehingga kandungan asam lemak bebas menentukan mutu minyak. Tadi kalau kita lihat di standarnya SNI tadi, kalau minyak kelapa sawit itu berarti jumlah asam lemak palmitat gitu ya. Nah, semakin rendah asam lemak bebas, semakin tinggi mutu minyak. Berarti dia benar-benar masih dalam kondisi utuh gitu ya trigliseridanya. Nah, jumlah asam lemak bebas salah satunya dipengaruhi oleh adanya air yang menyebabkan terjadinya proses hidrolisa. Jadi minyak itu tidak murni, jadi dia kecampuran air sehingga dengan adanya air itu mendorong terjadinya reaksi hidrolisa, memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas gitu ya. Nah, dengan
meningkatnya asam lemak bebas, yang pertama dia mutu minyak menurun dalam bentuk smoke point-nya menurun. Lalu bahannya juga menjadi coklat. Jadi biasanya juga muncul warna yang tidak diinginkan gitu. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini juga salah satu tanda kerusakan minyak atau tengik gitu ya. Jadi mungkin kalau sekarang jarang ya kita ketemu minyak yang baunya tengik gitu. Jadi kalau zaman dulu itu minyak itu masih banyak yang dijual itu di warung-warung, belinya tuh galon gitu atau dalam bentuk apa ya. Tapi kalau kita beli itu baru dijualin gitu. Jadi dia dalam galon terbuka ada tutupnya gitu, terus misalnya beli minyak goreng berapa gitu, terus nanti dijualin sama penjualnya gitu. Nah, kadang yang dijual curah seperti ini itu ada bau yang menyimpang gitu. Kalau teman-teman mungkin pernah ketemu ya. Jadi baunya beda dengan yang kita beli mungkin kemasan gitu. Kalau kemasan itu relatif dia aman ya, dia nggak akan rusak kecuali kalau kemasannya bocor gitu. Jadi baunya tuh apa namanya, nggak enak gitu, baunya nggak enak gitu. Ada bau yang menyimpang. Nah, ketengian ini disebabkan oleh reaksi oksidasi pada asam lemak yang tidak jenuh. Nah, reaksi ini terjadi dengan adanya kontak antara oksigen dengan lemak yang menimbulkan bau tengik. Jadi, kalau kita nyimpan lemak itu nyimpan minyak itu kan biasanya di tempat yang tertutup. Nah, kalau kayak yang saya ceritakan tadi misalnya di penjual yang dia menyimpannya itu dalam wadah besar, nah ketika ada yang beli dibuka, dia ada kontak dengan oksigen, tutup lagi. Ada orang beli dibuka lagi kayak gitu. Nah, sehingga akan banyak kontak dengan oksigen yang menyebabkan apa namanya? Terjadinya oksidasi yang menyebabkan munculnya bau tengik, dan itu biasanya minyaknya kalau semakin lama, semakin disimpan, lebih banyak kontak dengan oksigen, di mana penyimpanannya tidak rapat, maka kemungkinan terjadinya ketengian menjadi semakin besar. Bau tengik ini ditimbulkan oleh pembentukan dan pemecahan hidroperoksida, yaitu hasil dari oksidasi itu. Proses oksidasi ini dipengaruhi oleh ada tidaknya oksigen, lalu tingkat ketidakjenuhan. Jadi yang tidak jenuh itu semakin mudah teroksidasi gitu ya. Lalu adanya antioksidan dan prooksidan. Jadi ada yang menghambat atau ada yang mendorong terjadinya oksidasi. Nah, oleh karenanya minyak-minyak yang tidak jenuh misalnya kayak minyak wijen, minyak nabati yang dia asam lemak tidak jenuhnya tinggi, itu resiko terjadinya ketengian itu semakin besar, sehingga penyimpanannya memang harus standar gitu ya, harus disimpan dalam tempat tertutup misalnya, atau beberapa ada yang direkomendasikan dalam botol yang berwarna gelap misalnya kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang prooksidan dan antioksidan. Jadi prooksidan itu dia mendukung terjadinya oksidasi, misalnya cahaya, panas, peroksida lemak, logam berat, dan enzim lipooksidase yang secara alami ada di lemak atau minyak tersebut. Lalu ada juga yang disebut dengan antioksidan, yaitu menghambat terjadinya oksidasi. Nah, ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama antioksidan primer, dia menghentikan reaksi berantai pembentukan radikal yang melepaskan hidrogen. Jadi kalau antioksidan primer itu dia menghentikan reaksinya gitu ya. Antioksidan alami misalnya tokoferol atau vitamin E, lecithin itu biasanya dari kedelai, gosipol, asam askorbat. Gosipol itu saya juga kurang tahu, ini saya cuma baca dari buku gitu ya. Nah, antioksidan sintetik ini biasanya banyak kita temukan di produk-produk komersial gitu ya. Jadi BHA, BHT, PG. Nah, ini kalau teman-teman baca misalnya kayak beli Citato atau beli Citos itu biasanya ada gitu. Karena produk tersebut biasanya diolah dengan minyak gitu. Nah, supaya tidak terjadi penyimpangan bau ketika dia dijual gitu. Nah, biasanya dikasih antioksidan gitu ya. Jadi enggak pas diolah, dikemas begitu sampai ke konsumen tengik gitu. Jadi harus ditambahkan antioksidan. Nah,
Selain antioksidan primer, itu ada juga antioksidan sekunder. Dia fungsinya itu menghambat kerja prooksidan, misalnya logam berat misalnya. Nah, ada beberapa asam organik yang dapat mengikat logam, misalnya asam sitrat atau EDTA. EDTA itu juga salah satu jenis bahan pengawet. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut nanti di bahan pengawet gitu ya, ada di topik bahan pengawet. Nah, ini oksidasi itu tidak selamanya merugikan, jadi ada beberapa proses oksidasi yang memang diharapkan. Nah, salah satu keuntungannya, ini terbalik ya. Jadi seharusnya yang sebelah keuntungan itu kerugian, yang kerugian itu keuntungan. Jadi keuntungannya adalah dengan teknologi penggorengan tingkat oksidasi tertentu itu dikehendaki. Jadi untuk meningkatkan cita rasa misalnya. Digoreng itu kan juga terjadi proses oksidasi gitu. Sehingga kadang dengan digoreng itu memunculkan cita rasa tertentu yang dikehendaki. Nah, pada pembuatan keju ini juga meningkatkan flavor gitu ya, meningkatkan rasa gitu. Nah, kalau kerugiannya yang pertama adalah ketengian, penurunan mutu, penurunan umur simpan, potensi nilai gizi menurun, dan produk oksidasi sifatnya umumnya itu berbahaya bagi kesehatan gitu. Jadi tidak baik mengkonsumsi terlalu banyak minyak yang sudah digoreng berkali-kali gitu misalnya. Untuk menggoreng berkali-kali karena produk oksidasi dari penggorengan itu tidak baik untuk kesehatan, bahkan bisa dibilang karsinogenik gitu ya. Nah, kita masuk ke produk lemak dan minyak di pasaran. Ini ada beberapa, tidak semuanya. Jadi ini yang sering kita temui. Yang pertama, minyak kelapa sawit. Jadi Indonesia itu merupakan penghasil utama minyak sawit dunia. Sekitar 44% pemasok utama minyak sawit. Nah, ini berasal dari tanaman kelapa sawit yang buahnya menghasilkan dua jenis minyak utama. Jadi ini yang perlu kita ketahui bahwa yang kita konsumsi sehari-hari itu yang disebut dengan minyak sawit kasar. Jadi dia dari buah sawit dagingnya gitu. Jadi lapisan luarnya buah sawitnya itu. Nah, yang sebenarnya nilai ekonomisnya itu sangat tinggi itu malah justru yang minyak inti sawit. Jadi crude palm kernel oil atau disingkat CPKO. Dia kaya akan asam laurat dan asam miristat. Nah, ini yang bagian tengahnya itu dulu saya pernah diceritakan oleh dosen saya. Biasanya yang bagian intinya itu tidak digunakan untuk minyak goreng gitu ya, tidak untuk pangan, tapi dia lebih ke pengobatan, misalnya obat penyakit jantung, obat stroke gitu. Sehingga dia memang nilai ekonomisnya sangat tinggi. Nah, yang digunakan di pasaran itu adalah yang minyak sawit kasar atau disingkat sebagai crude palm oil atau CPO. Nah, minyak sawit ini, minyak kelapa sawit atau sebenarnya ini adalah yang tadi yang minyak sawit kasar itu, yang dari buahnya, jadi bukan dari intinya, itu memiliki komposisi asam lemak jenuh, yaitu asam palmitat dan tidak jenuh asam oleat yang seimbang. Nah, minyak sawit ini nantinya akan diolah, difraksinasi, dipisahkan menjadi fraksi cairnya atau palm olein yang nanti akan diproses lebih lanjut menjadi minyak goreng atau dicampur dengan berbagai minyak lain. Nah, dia memiliki stabilitas yang tinggi. Tadi seperti yang kita lihat, dia memiliki titik asap yang tinggi sehingga dia merupakan disebut sebagai gold standard in frying. Jadi dia itu sebagai standar emas minyak yang digunakan untuk menggoreng gitu ya. Karena dia seimbang antara minyak jenuh dan minyak tidak jenuhnya gitu. Karena kalau minyak yang terlalu tinggi asam lemak tidak jenuhnya, kalau digoreng dengan suhu tinggi itu justru oksidasinya tinggi dan juga menghasilkan produk sampingan oksidasi yang tidak baik gitu. Jadi untuk
minyak-minyak yang tidak jenuh itu biasanya lebih baik untuk menumis atau dia dicampurkan untuk dressing gitu ya, dressing salad. Nah, selain fraksi cair, dia ada juga fraksi padat atau palm stearin. Jadi merupakan hasil samping olein sawit yang bentuknya padat. Dia harganya lebih rendah dan biasanya digunakan sebagai komponen hard fat untuk berbagai produk seperti shortening, pastry, dan margarin. Atau untuk produk-produk yang produk-produk makanan yang pengolahannya dengan cara dipanggang. Jadi dari yang buah sawitnya itu bisa dibagi dua, minyaknya itu yang pertama yang kernel tadi yang inti sawitnya sama yang minyak sawit kasar gitu. Nah, yang minyak sawit kasar ini bisa dibagi lagi menjadi dua, yaitu fraksi cairnya dan fraksi padatnya. Nah, yang biasa kita gunakan untuk minyak goreng adalah fraksi cairnya. Nah, yang kedua adalah mentega atau disebut juga dengan butter. Dia dibuat dari krim susu yang manis atau asam melalui proses agitasi atau pengadukan. Kerusakan mekanis dari film protein yang mengelilingi globula lemak menyebabkan globula bersatu, ya, menghasilkan pemecahan emulsi minyak dalam air melalui pengadukan. Nah, selanjutnya produk minyak lemak yang banyak kita temui adalah margarin gitu. Nah, ini kalau margarin mungkin kita familiar gitu ya. Jadi dibanding butter mungkin kita lebih sering menggunakan margarin gitu. Kecuali kalau teman-teman semua ada yang hobi bikin cake atau bikin cookies gitu biasanya akan banyak menggunakan butter. Tapi kalau uh, hobinya bikin roti tawar, nah itu biasanya yang digunakan adalah margarin. Jadi dia itu baik dari segi rupa, bau, konsistensi, rasa, dan nilai gizi itu hampir sama dengan mentega gitu ya. Nah, meskipun margarin ini pada awalnya dibuat dari lemak sapi atau babi, jadi saya mencoba membaca apakah benar ada margarin dari hewani gitu. Ternyata memang ada dan dulu awalnya memang dibuat dari hewani gitu, tapi untuk produk komersial sekarang itu umumnya dibuatnya dari nabati gitu. Jadi minyak nabati yang mengalami hidrogenasi. Kalau di Indonesia mungkin yang sering sekali kita temui ya dari minyak sawit itu ya gitu. Jadi minyak nabati cair dia mengalami hidrogenasi, ada perubahan ikatan asam lemak tak jenuh dari cis ke trans. Nah ini kemarin kita sudah belajar ini di gizi makro gitu ya. Jadi ikatannya itu yang tadinya dua-duanya di atas itu jadi satu di atas, satu di bawah gitu. Nah, apa kepentingan hidrogenasi? Jadi hidrogenasi itu kepentingannya adalah untuk membuat teksturnya menjadi lebih padat gitu dan stabil gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi kesehatan, ini tidak dianjurkan untuk dikonsumsi terlalu sering dan dalam jumlah banyak karena minyak yang sifatnya trans itu memang tidak baik bagi kesehatan gitu ya, terutama kesehatan jantung. Oke, selanjutnya kita masuk ke produk selanjutnya yaitu shortening atau mentega putih. Dia merupakan lemak padat yang umumnya bersifat plastis. Plastis itu tidak cair dan juga tidak padat gitu, lembek gitu ya. Jadi dia hasil pencampuran dua atau lebih lemak dalam proses hidrogenasi sama. Jadi hidrogenasi untuk membuat teksturnya menjadi padat gitu ya. Umumnya dibuat dari minyak nabati seperti minyak biji kapas, minyak kacang kedelai, minyak kacang tanah, dan lain-lain. Atau juga mungkin dari minyak kelapa sawit gitu ya. Tadi kita sudah membahas yang bagian padatnya kadang digunakan juga untuk campuran pembuatan shortening. Nah, shortening ini digunakan untuk membuat cake dan kue yang dipanggang. Dia akan memperbaiki cita rasa, memperbaiki struktur, tekstur, dan keempukan, lalu meningkatkan volume roti. Sehingga memang shortening ini sangat sering digunakan kalau kita membuat produk-produk
kue dan cake yang dipanggang gitu ya. Baik, nah yang terakhir itu adalah lemak buah kelapa. Jadi lemak dari buah kelapa itu ada yang bisa kita gunakan dalam bentuk santan. Jadi santan itu cairan hasil ekstraksi kelapa parut dengan menggunakan air, dan ini bagi masyarakat Indonesia merupakan cara penggunaan lemak yang sangat umum dilakukan dalam proses memasak gitu ya. Jadi eh, dalam berbagai hidangan di Indonesia itu santan itu merupakan salah satu bahan baku yang paling sering digunakan gitu, baik dari orang Padang misalnya bikin rendang pakai santan. Lalu apa namanya, orang Jogja bikin opor pakai santan. Eh, Iya, pokoknya kalau mau kita, apa namanya, inventaris itu, kita, list itu mungkin hampir setiap daerah itu punya masakan, khasnya yang menggunakan santan gitu ya. Dan, eee santan ini juga, biasanya menjadi biang kerok gitu ya. Jadi kadang kalau sudah sepuh, sudah, lansia gitu, bisa ngurangin gorengan, bisa, ngurangin apa namanya, yang berlemak-lemak jeroan bisa, tapi kadang kalau ngurangin santan itu menjadi tantangan tersendiri gitu, karena ini merupakan, sumber lemak yang mungkin sudah sangat terbiasa gitu ya, sangat terbiasa kita gunakan dalam, masakan di Indonesia gitu. Nah, santan ini juga bisa digunakan untuk MPASI. Jadi MPASI itu boleh menggunakan santan untuk meningkatkan energinya gitu. Jadi misalnya membuat bubur saring ditambah dengan santan, atau membuat menu MPASI dari sayur bersantan itu juga bisa gitu. Oke, lalu selanjutnya ada minyak kelapa. Nah, kalau minyak kelapa ini prosesnya lebih lebih rumit ya daripada hanya menggunakan santan gitu. Jadi kalau minyak kelapa itu, santan itu akan dipisahkan antara yang krim dan bagian skimnya. Lalu setelah itu akan dipres gitu, dipres sehingga mengeluarkan minyak gitu. Nah, biasanya kalau untuk pembuatan minyak kelapa itu juga menggunakan pemanasan. Nah, bedanya dari VCO adalah sama-sama minyak yang dihasilkan dari kelapa, tapi dia tidak melalui proses pemanasan gitu ya. Jadi VCO itu diendapkan lalu dipisahkan dengan cara menambahkan zat yang biasa disebut sebagai minyak pancingan itu untuk memisahkan antara apa namanya, minyaknya gitu ya, minyaknya dengan bagian lain yang tidak digunakan dalam VCO gitu. Sehingga biasanya VCO itu dianggap lebih sehat daripada minyak kelapa karena dia tidak melalui proses pemanasan. Nah, VCO ini juga banyak digunakan di masyarakat kita, mulai disosialisasikan untuk pengobatan gitu ya. Misalnya dia untuk karena antioksidannya yang tinggi, dia katanya baik untuk penyakit jantung, lalu juga untuk pengobatan luka, lalu untuk perawatan wajah. Bahkan dulu ada salah satu pengusaha yang dosen juga di UGM dari teknologi pangan itu membuat perusahaan dari VCO ini. Jadi VCO ini setelah dibuat VCO-nya itu diproses lagi untuk menjadi misalnya sabun untuk kecantikan, lalu diolah menjadi banyak produk lain gitu. Selain dia hasilnya hanya VCO-nya saja gitu. Karena klaimnya VCO ini jauh lebih sehat dibandingkan minyak kelapa dan manfaatnya juga lebih baik daripada kalau digunakan sebagai minyak kelapa gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan antara nilai gizinya, ini kita bisa lihat di sini, ini dari TKPI, bahwa kalau sumber lemak dan minyak itu energinya cenderung tinggi gitu ya, kalau dalam 100 gram gitu.
hampir 1000 gitu ya, ada yang 900, ada yang 800 gitu. Dan ada yang dia murni minyak saja, minyak lemak saja kandungannya, ada yang dia beberapa mengandung protein juga, misalnya seperti minyak kelapa. Ini ada 1 gram protein per 100 gram. Gitu. Oke, saya rasa untuk materi saya cukup sekian, sudah selesai. Nanti kita akan lanjut mengerjakan kuis dan diskusinya akan kita lanjutkan di pertemuan pekan depan gitu ya, pembahasan kuisnya. Baik, saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.